Ah. Alur cerita drama Korea High School Return of Gangster ini dimulai dengan diperlihatkannya bapak-bapak yang lagi latihan soal CSAT yang namanya Kim Dekpal. Dia lagi diajarin sama gurunya yang bernama si Min Jae. Dekpal kepusingan ngerjain soal matematikanya sampai akhirnya bisa ngejawab. Tapi pas dicek sama Min Jae, waduh, jawabannya salah semua lur. Min Jae kesel megang kepala gara-gara kemampuan matematikanya Dekpal bodoh banget. Ya udahlah, Dekpal udah males belajar. Min Jae mau pulang aja. Tiba-tiba pintu ngebuka yang isinya waduh, isinya gangster lagi nahan musuhnya Dekpal yang kita panggil saja Kwangso. Gak pakai lama, Dekpal langsung narik lengannya yang banyak tato. Ia nyuruh bapak-bapak keriting anak buahnya yang bernama Jongchul untuk mengantarkan Min Jae pulang. Sedangkan Dekpal mau gelut sama Kwangso. Dekpal marah gara-gara sibuk nyariin Kwangso. Jadi aja dia nggak bisa ikut kelas daring. Kwangso minta Dekpal buat nyuruh anak buahnya ngelepasin. Belum juga dijawab, Kwangso langsung memberontak dan menahan Min Jae. Kalau Dekpal mau Min Jae aman, mending Dekpal ngalah aja. Wah, gak bisa dong ya. Sebagai anak gangster yang sangar, Dekpal nyuruh anak buahnya yang lain bernama Kim Dong-so untuk pegangin jam tangannya. Mereka berdua mulai nih maju berkelahi. Dan cetut, Dekpal langsung bikin KO Kwangso dengan gampangnya. Tapi gara-gara melihat hal tersebut, Min Jae malah ikutan pingsan gitu kan. Jadi aja Dekpal, Jongchul, dan Dongso nganterin Min Jae ke rumah sakit. Dongso ngasih tahu kalau Dekpal ditungguin sama ketua geng yang bernama So Chil-sung. Dekpal cepuin Kwangso yang ternyata dia kerjasama sama geng Sanggu atau geng Rotari, jadi tolong hukum Kwangso. Chil-sung jawab kalau Dekpal mendingan fokus belajar CSAT aja, dan Dekpal jadi pemimpin geng kita yang namanya geng Chil-sung. Gak usah pikirin Kwangso, lagi pula pengkhianatan di dalam geng itu udah biasa. Selesai ketemu Baketu, Dekpal mau jalan-jalan sendiri sambil nyebat di pinggir jalan. Baru saja mau keluarin rokok, Dekpal ngerasa ada yang gak beres nih. Pas nengok ke belakang, bejir, ada anak sekolah mau bundir wa. Anak sekolah itu bernama Song Hee-hyun. Dekpal langsung lari cepat kilat buat nyelamatin anak sekolah itu yang berhasil jatuh menimpa Dekpal. Dekpal yang kesakitan badannya tiba-tiba saja, waduh, truk gak lihat-lihat apa ya ada orang di depan. Tapi gara-gara ketabrak kemarin, Dekpal jadi dirawat di rumah sakit. Pas bangun, kok aku berubah jadi si berandal Heon ya? Apa ini mimpi? Di luar ruangan, Dongso dan Jongchul lagi debat sama dokter. Jongchul keras kepala mau masuk jenguk, tapi sama Pak Dokter nggak boleh. Kesel banget, Jongchul sampai cosplay jadi banteng nyeruduk-nyeruduk Pak Dokter. Beberapa menit kemudian Heon bukain pintu. Dongso yang marah banget langsung dorong tuh bocil sambil ditonjok. Ditambah Jongchul marah-marah bilang, gara-gara kamu bos kita jadi meninggoy. Dasar bedebah nggak tahu terima kasih. Heon dibuat bingung, rupanya ini bukan mimpi, tapi roh Dekpal bertukar ke badan Heon. Dongsu narik Heon ke ruang duka buat nunjukin kalau bos mereka benar-benar meninggoy. Heon disuruh doain dan berterima kasih, tapi dia nggak mau. Jongsu langsung marah sampai nendang. Situasi hampir gaduh banget. Chil-sung nyuruh Heon buat keluar, tapi sebelum itu Heon minta ke gengnya buat pulangin uang pemakaman Dekpal. Soalnya Dekpal belum mati. Lalu Heon pergi ke kamar mayat buat balikin arwah ke tubuhnya. Sampai ketahan sama penjaga kamar mayat yang cupu itu. Awas kamu, kalau berani ngalangin, aku bikin kamu mati. Heon kaget banget lihat tubuhnya mau dikremasi. Penjaga kamar mayat bilang percuma saja kamu meluk dia, nggak akan bisa bikin dia hidup lagi, kecuali kamu mengulang waktu kembali. Langsung saja Heon caps pergi ke jembatan untuk ngulangin kejadian kemarin. Ya, tapi tetap rohnya kejebak di badan Heon. Sebangunnya dia panik, kakinya jadi patah dan ngekeh mau pergi ke pemakaman Dekpal. Tapi Pak Dokter bilang kalau pemakaman Dekpal udah 3 hari yang lalu. Mendingan Heon pergi ke makam untuk berterima kasih ke Dekpal. Selesai dari makam, ia pun kembali ke kamarnya. Dekpal ngeluh terus gara-gara sebelumnya kan si Dekpal ini orang nomor 2 di gangsternya dan banyak tato. Tapi rohnya sekarang malah kejebak di anak SMA yang cupu banget. Lagi enak-enaknya ngeluh, tiba-tiba ada ibu-ibu yang merepet terus datang.
Heon kira itu ibunya sendiri. Taunya bukan, ibu-ibu itu rupanya sekretaris pimpinan perusahaan yang terus ngeluh ditambah marah-marah yang nyalahin Heon anak gak benar. Heon hanya diam sambil ngasih tatapan sinis. Setelah ibu sekre itu pergi, Heon yang gabut membuka tabnya. Pas dibuka langsung ke diari Heon sebelum bunuh diri. Dia nulis kebenciannya kepada temannya yang bernama Hong Jae-min. Kita dilihatin nih kejadiannya pertama. Jae-min nyuruh Heon nyuri alkohol dari rumah, nyuri perhiasan, dan dia nyuruh Heon nyuri rokok. Kalau Heon nolak selalu digebugin sama gengnya. Di tahun kedua Heon sekolah, ia ngeliat temannya yang lain bernama Choi Se-kyung. Heon pengen banget temenan sama Se-kyung, tapi setiap Heon temenan sama yang lain selalu dikenal sebagai pencuri gara-gara Jae-min. Parahnya lagi, semua temannya di sekolah ngejauhin Heon. Suatu hari Heon dijadiin papan tembakan sama Jae-min dan gengnya. Sampai di hari itu Heon pengen mati saja. Kembali ke masa sekarang, saking emosinya Heon ngerusak tape itu. Sekarang Dekpal paham kenapa rohnya jadi pindah ke Heon. Dia berjanji mau ngancurin semua pembuli di sekolah itu. Singkat cerita, Dekpal yang udah sehat pulang ke rumahnya. Dia kebingungan siapa lagi ini ibu-ibu. Ibu-ibu itu rupanya pembantu di rumahnya. ART itu tiba-tiba bilang, kamu udah bilang ke sekretaris pimpinan keluar dari rumah sakit. Heon jawab gak akan bilang dan milih merawat dirinya sendiri. ART ngasih tahu kalau Heon gak laporan ke sekretaris pimpinan, nanti ibunya bakal diarah. Oh, yang kerjanya rebahan ini ibunya Heon ya bro ya. Tapi BTW cantik banget cok kalau dilihat-lihat. ART langsung bikinin soto lobak buat Heon makan siang. Heon komplain ini makan siang kok dikit banget, kasih yang banyak dong. Selesai Heon makan, ART ngasih tahu kalau ibu Heon sengaja diarah. Soalnya ada istri dari pemilik perusahaan besar yang berarti Heon adalah putra pimpinan OK Construction, yaitu perusahaan ketiga terbesar di Korea. Lalu Heon pergi ke pangkas rambut. Dia request untuk model potongan cepak. Anjay, pesona cowok culun beres dari pangkas. Lalu Heon pergi buat beli seragam baru sekalian beli jaket yang lagi tren. Lanjut lagi Heon pergi ke toko buku dan tiba-tiba tongkatnya kesenggol. Kesenggolnya sama si Se-kyung. Se-kyung kaget banget lihat penampilan Heon yang berubah drastis. Se-kyung ngasih buku rekomendasi latihan untuk Heon dan Heon ngajak si Se-kyung cariin buku matematika. Selesai keluyuran di toko buku, Se-kyung ngetawain Heon yang bilang kalau cara ngomong Heon itu kayak orang tua kuno. Heon bersikeras kalau yang kuno itu si Se-kyung. Se-kyung terheran-heran kenapa ini orang kok badannya mirip Heon ya. Heon pun pergi meninggalkan Se-kyung. Keesokan harinya Heon pergi ke dokter buat buka perban. Dilanjutkan dengan olahraga. Gak sengaja lihat promo alat gym. Heon langsung nyuruh penjual anterin ke rumahnya. Singkat cerita Heon pergi ke sekolah. Pas supir tiba-tiba nyuruh turun. Kan biasanya Heon minta turun di sini, tapi mulai sekarang Heon maunya turun di depan sekolah. Pak guru pun senang lihat penampilan baru Heon dan juga sikap Heon yang sopan. Beda jauh ini sama geng-gengnya Jae-min. Saat Heon masuk kelas, semua teman-temannya cuek bebek, gak nyapa. Penampilan barunya bikin ciwi-ciwi pangling dan terus ngeliatin. Bu guru pun datang memperkenalkan diri yang namanya Jong Eun. Hey, ribet banget cuk namanya. Tapi ya di luar itu semua, Se-kyung yang baru datang pun ikut pangling ngeliatin Heon terus. Bu guru mulai absen. Pas manggil nama Heon, wah semua ngomongin kalau Heon itu si tukang nyolong. Walaupun sekarang ajaran baru yang dimana kelasnya juga baru dipecah, salah satu dari mereka nggak suka kalau sekelas lagi sama Se-kyung, Jae-min, dan Heon. Soalnya dulu pas sekelas itu ngeri banget. Gak lama Jae-min berdiri dari kursinya untuk nendang meja Heon. Jae-min kesal gara-gara Heon diemin WA-nya pas liburan. Heon jawab, kamu kangen aku? Iya, kebenaran banget nih, aku juga kangen kok. Langsung saja ini si Heon dibawa ke lahan kosong yang rambutnya diwarnain bernama Jang Byung-chul bilang kalau Heon legek pisan aing keuheul. Jae-min langsung narik badan Heon. Heon cerita pas liburan dia jatuh dari jembatan dan yang mukulnya itu kamu kan Jae-min? Jae-min yang kesal langsung mendorongnya. Heon nantangin buat nyuruh mereka yang duluan mukul. Byung-chul duluan maju dan Heon berhasil menangkis pukulannya. Byung-chul nyuruh temannya yang bernama Pak Do-jin untuk ngelawan Heon. Siangnya Heon baru sadar kalau Do-jin bukan kelasnya. Soalnya ya kemampuan Heon yang sekarang masih cupu lah. Beda kalau Dekpal mah pasti jago. Do-jin langsung nahan badan Heon dan Jae-min nyuruh Heon untuk berlutut minta maaf. Di dalam hati Heon bergumam, aku nggak bisa cupu kayak gini. Roh aku kan Dekpal, si gangster. Heon berhasil ngelawan Do-jin tapi KO kena tendangan dari Jae-min.
더럽게 느리네. Gara-gara Haeyeon ditendang, dirinya mimpi Dekpal yang dulu kembali, begitupun dengan Haeyeon yang asli. Haeyeon bilang kalau Dekpal nggak boleh ngelawan, kalau nekat ngelawan dia bakal mati. Dekpal sengaja ngelawan biar Haeyeon dilindungi. Bahkan Dekpal rela belajar mati-matian untuk membantu Haeyeon biar jadi anak yang kuat. Nggak lama Haeyeon malah ngilang dari mimpinya. Lalu Sekyung datang nolongin Haeyeon ke UKS. Tapi Haeyeon nggak mau, dan ya udahlah gimana lagi, gara-gara banyak darah Haeyeon akhirnya mau. Sekyung yang baik ngobatin luka yang ada di tubuh Haeyeon, lalu nanyain penampilan Haeyeon yang berubah drastis. Terus kenapa pas di toko buku malah pura-pura nggak kenal, kan kita bersahabat. Dan baru ingat di diary-nya kan tertulis keinginan berteman dengan Sekyung. Sekyung kecewa banget gara-gara Haeyeon nggak nganggep dirinya sebagai seorang sahabat. Sekyung malah bilang kalau sebenarnya kita nggak sahabatan. Dia hanya ngetes apakah ini Haeyeon asli atau bukan. Sekyung nyeritain Haeyeon yang pernah malak dan ngancam Sekyung, kamu bukan Song Yi-yeon kan? Tapi di dalam hatinya Haeyeon langsung tahu bahwa Sekyung itu adalah orang yang berbahaya. Dia bisa baca pikiran orang lain. Lalu Haeyeon kembali ke kelasnya. Semua temannya pada ngomongin Haeyeon. Panik. Haeyeon bingung teman-temannya pada ngapain. Haeyeon langsung nanyain ke teman sebangkunya yang bernama Pak Hyunji. Hyunji, barang-barang ucul itu beli di mana? Di toko kelontong ya? Teman di depannya yang bernama Minji nyaut, enggak lah, belinya di toko buku. Haeyeon minta dianterin ke toko buku pulang sekolah. Sampai nyegat mereka bertiga untuk ikut masuk ke dalam mobilnya. Ciwi-ciwi itu senang banget lah, apalagi Haeyeon ngajak makan dulu ke warteg. Sudah dipesenin makanan yang mahal, ciwi-ciwi itu maunya topoki. Ya udahlah dibayarin ae. Keesokan harinya Haeyeon perlahan udah makin akrab sama ciwi-ciwi, dan gak lama Sekyung datang ke mejanya untuk nanyain, ayo apa coba waktu BS. Haeyeon kesal gara-gara Sekyung terus-terusan mau ngebongkar siapa Haeyeon sebenarnya dan bikin kesal parah. Tapi Minji ngebalain kalau Haeyeon itu sebenarnya adalah orang yang baik dan gak suka malak. Buktinya tadi malam Haeyeon nyuruh kita pulang bareng, padahal mau naik taksi saja tadinya. Beberapa menit kemudian, kring mapel penjas pun dimulai. Haeyeon disuruh lompat kangkang. Wih, Haeyeon bisa lompat kangkang dengan sempurna, bikin teman-temannya takjub. Apalagi gurunya Pangling ngelihat kemampuan Haeyeon yang berubah. Beres mapel penjas, Haeyeon dari jauh ngeliat ibu sekretaris mau masuk ke ruangan guru. Haeyeon langsung narik sambil nanyain tujuan dia datang ke sekolah itu mau ngapain. Ibu sekre bilang mau ngurus dokumen Haeyeon buat pindah ke luar negeri. Haeyeon nggak terima. Dia tahu tujuan ibu sekre itu sebenarnya mau ngebuang dia. Bu sekre marah gara-gara sikap Haeyeon yang kurang ajar. 이게 어디 키워주는 애도 모르고 나대? Waduh bu, hati-hati bu, itu Haeyeon sebenarnya anak geng loh. Nah, si Haeyeon yang gak terima gara-gara mau dibuang ke luar negeri langsung narik kacamata hitam itu dan menginjaknya. Bu sekre langsung tantrum dong di dalam mobil. Dia bikin rencana lain ke anak buahnya biar Haeyeon bisa dibuang. Malam harinya Haeyeon ikut kelas tambahan. Dia nggak mau duduk sama Sehyung. Sehyung bilang kalau guru yang nyuruh duduk di sebelahnya. Ya mau gimana lagi, Haeyeon pun hanya bisa pasrah. Sekyung lihat Haeyeon yang kesusahan ngerjain soal matematika. Ia inisiatif ngebantuin. Haeyeon udah nolak-nolak tapi Sekyung kekeh. Oh, taunya Sekyung modus. Dia nanyain, kamu bukan Song Yeon, kamu siapa sebenarnya? Belum sempat ngejawab, temannya memanggil Haeyeon buat datang ke ruang BK. Guru BK ngasih teguran gara-gara Haeyeon sampai sekarang belum nentuin universitas mana yang mau ia pilih. Wah, bingung beco. Sampai di rumah Haeyeon mikirin universitas sambil ngerjain PR sampai overthinking. Soal matematika yang susah, Haeyeon pun meminta tolong ke Sekyung ngasih jawabannya. Sekyung nurut-nurut aja lah ya ngebantuin. Abis itu dia turu. Pas turu, tiba-tiba keingetan masa lalunya saat diancam oleh Haeyeon yang masih culun. Sementara itu beres ngerjain soal, Haeyeon pergi olahraga boxing diakhiri dengan berendam di pemandian. Lagi enak-enaknya berendam, datang dua bapak-bapak gangster yang salah satu dari mereka ada tato geng Donso. Haeyeon langsung nyuruh maju. Awalnya anak geng itu ngeremehin Haeyeon, tapi
Heon ngasih paham sampai bikin bergangster itu yang dulunya anak buah di geng Chilsung kesakitan. Heon ngasih tahu kalau dirinya adalah Kim Dekpal, orang nomor 2 di geng Chilsung, penguasa wilayah. Apa itu geng Donso? Jangan so jago kalian. Nah, selesai berendam, Heon ngasih duit ke mereka dan pergi. Gak lama, Jongchul bawa komplotan Jaemin yang ingin ikut gabung ke dalam geng. Dua anak buah itu bilang kalau Dekpal punya anak laki-laki, tapi Dongso jawab Dekpal masih hidup. Dia bakal jadi bos yang disegani, tapi Dekpal belum pernah menikah. Dari kejauhan, Jaemin ngeliat Heon yang mereka maksud anaknya Dekpal. Sesampainya di rumah, Sekyung tiba-tiba datang. Heon nanyain tujuan Sekyung datang ke rumahnya. Sekyung jawab datang ke sini buat belajar bareng, kan bentar lagi mau ujian. Tiba-tiba ibunya Heon sempoyongan. Jadi aja Heon sama pembantunya sibuk ngegotong ke kamar. Ini lagi si Sekyung udah tahu tamu, dia malah masuk ke kamar Heon sambil ngoprak-ngoprek barang-barangnya. Hayo loh langsung keciduk. Heon udah ngacangin Sekyung, tapi gara-gara nggak baca wae, Heon langsung narik keras Sekyung. Ia minta Sekyung ceritain alasannya kenapa dulu Heon sering gangguin Sekyung. Cerita awal mulanya Heon suka nyuri barang orang dan nipu teman sekelas seolah-olah pamer. Sekyung nggak tahan ngeliatnya. Heon jawab seharusnya Sekyung ngasih tahu sebelum Heon lompat dari jembatan. Kaget banget Sekyung pas tahu Heon lompat dari jembatan dan ia minta kelanjutan ceritanya. Tiba-tiba terdengar suara ibu Heon bernama Song Min Seo berteriak. Min Seo marah gara-gara Heon ngebuang semua bir. Padahal itu satu-satunya cara Min Seo untuk ngelupain semua masalah. Kehadiran Heon sudah bikin karir Min Seo sebagai artis hancur. Apakah Min Seo itu istri simpanan dari ayahnya Heon? Heon langsung meluk Min Seo sampai Min Seo benar-benar tenang banget sambil ngasih tahu kalau di kehidupannya masih ada hal-hal yang baik yang bisa dilakuin daripada nyesel mabok-mabokan nggak jelas. Dan nggak lama Min Seo tertidur. Lalu Heon ngajak Sekyung untuk jalan-jalan. Udah senang banget diajak jalan-jalan, taunya malah ke toko buku buat cari buku latihan soal. Sekyung komplain kenapa kita nggak main PS aja, kan niatnya healing. Nih Heon langsung ngasih jawaban yang bagus banget, bisa kita dijadiin quotes nih. Jika kamu tidak melakukan apapun, orang jahat menjadi lebih kuat dan dunia menjadi tempat yang buruk. Saat kamu menua dan menjadi ayah, bukankah kamu ingin mewariskan dunia yang baik kepada anak-anakmu? Anjay slebeu. Lanjut, mereka berdua duduk di kursi sambil denger lagu, kan udah pegel banget jalan-jalan cari buku. Heon mulai nunjukin siapa dirinya yang sebenarnya, dan tiba-tiba Heon nyeletuk kata-kata yang bagus lagi untuk dijadiin quotes. Kamu akan mengerti saat mencapai usiaku. Sekeras apapun kamu berusaha, banyak hal yang menentang keinginanmu, tapi kamu jangan pernah menyerah. Kaget dong Sekyung, kok Heon bisa bijak banget. Jadi usia kamu itu berapa? Heon gak ngasih tahu, tapi yang jelas usianya lebih tua dari Sekyung. Beberapa menit kemudian Sekyung dapat telepon dari ayahnya. Sekyung minta maaf gara-gara belum pulang sampai tengah malam. Heon agak curiga kenapa Sekyung kayak yang ketakutan. Ya udah, Heon ngajak Sekyung untuk pulang. Tapi sebelum itu Sekyung mau tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Heon. Apakah dia mati? Sekarang aku udah banyak masalah, jadi kamu jangan nambah-nambah ya Sekyung. Setelah sesampainya Sekyung di rumah, ayahnya yang bernama Choi Myung Hyun marah banget. Siapa yang gak marah coba? Sekyung ngebohong bilangnya habis main di rumah teman, tapi nyatanya dia pergi ke tempat lain. Myung Hyun diam-diam masang aplikasi penyedap di HP Sekyung. Sekyung akhirnya minta maaf dan ngaku habis main dari tempat lain untuk dengerin lagu. Lalu Sekyung kembali ke kamarnya. Dia keingetan masa kecilnya yang dimarahin sama Myung Hyun sampai bikin trauma. Keesokan harinya, Hyun lagi jalan-jalan di halaman sekolahnya SMA Hansong. Tiba-tiba komplotan pembuli itu datang. Hyun udah negur ke mereka semua, masih pagi nggak usah ngajak ribut, mending kita jajan gorengan. Tapi Byung Chul nunjukin video rekaman Hyun yang dulu sering dibully oleh komplotan ini. Kesel banget, Hyun langsung remukin HP Byung Chul yang masih nyicil itu. Jaemin langsung nampar Hyun. Lah, hanya gitu doang. Hyun langsung lepasin almetnya dan menendang Jaemin. Ngelihat Jaemin dibuat jatuh, lalu mereka semua ngelawan Hyun yang tadinya dikira cupu. Satu versus sekuat yang brutal dan panas pun terjadi. Jaemin langsung ngambil kayu buat nyerang Hyun. Hyun cuma pakai satu tendangan aja, Jaemin langsung KO.
Heon ngasih tahu kalau dia sebenarnya adalah Kim Dekpal, orang nomor 2 di geng Chilsung. Dan bersambung.